Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi apa yang saya renungkan pada saat ini. Di sini tempat saya bertugas sekarang sedang musim hujan. Di setiap sore hujan. Kalau pagi sampai siang itu cerah dan panas, sore sampai malam seperti ini itu mulai terasa basah, lembab dan hujan. Saya tiba-tiba terpikir dan ingin berbagi apa yang saya pikirkan itu mengenai Tabor dan Golgota. Tahun 2022 yang lalu, itu saya berkesempatan mengunjungi dua puncak ini, Puncak Tabor dan Puncak Golgota. Keduanya sama-sama menghadirkan kisah tentang Yesus yang unik sekali. Kedua puncak ini juga menghadirkan kisah di mana Yesus dinyatakan kemuliaannya. Di Puncak Tabor, ada suara dari langit yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Dan di atas Puncak Golgota, kepala pasukan memberi pernyataan, "Sungguh orang ini anak Allah." Di atas kedua puncak itu, Yesus sama-sama dimaklumkan dan dimuliakan sebagai anak Allah. Perjalanan ziarah tahun 2022 itu mengantar saya pada sebuah kesadaran ini. Mari kita tidak hanya menjadi orang mulia, menjadi seperti anak Allah saat dalam keadaan baik-baik saja, saat sukses, saat sehat, saat makmur, saat bisnis berjalan baik, saat kepentingan terakomodir, dan lain-lain. Tetapi di saat keadaan gelap, gagal, kita terpuruk, galau, kita malah berubah menjadi orang yang hina, menjadi seperti anak iblis. Kita terlihat seperti anak Allah ketika mengalami Tabor, tapi berubah menjadi anak iblis ketika mengalami pengalaman Golgota. Banyak dari kita yang berubah karakter dirinya saat kondisi hidup terlihat seperti sedang berada di Golgota. Coba kita amati diri kita masing-masing. Kapan kita memaki, kita mengumpat, kapan kita merancang dendam, kita memberontak, kita lari dari kenyataan, kita melawan, wajah kita menjadi sangar, brutal, jahat, dan lain-lain. Dan benar saja, kita ini manusia terlihat aslinya di saat kita terpuruk, di saat gelap, di saat kita jatuh. Aslinya diri kita itu bukan terlihat saat kita sukses, saat sehat, saat makmur, kaya, tetapi justru saat kita berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Disitulah keaslian kita terlihat. Momen Golgota itu memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita ini sekedar gimmick atau memang murni dan asli, itu terlihat ketika kita mengalami pengalaman Golgota. Saya kemudian menjadi mengerti mengapa Yesus melarang ketiga muridnya yang bersama dia naik ke puncak Tabor itu untuk menggembar-gemborkan, untuk menyampaikan, mewartakan penglihatan mereka di puncak Tabor itu. Karena apa? Yesus ingin menunjukkan sekaligus mengajarkan artinya mulia yang sebenarnya. Jangan terpengaruh dengan pesona, dengan kehebatan, dengan retorika. Jangan mudah tunduk kepada orang-orang yang mengagung-agungkan dirinya sendiri. Kagumlah pada Dia yang mampu tetap berhati mulia walau dihujat, dibenci, dicaci, bahkan akhirnya diakhiri dan dibunuh. Bukan hanya kagum, tapi kita harus menjadi seperti itu. Saat di Golgota itulah, Yesus menyatakan secara tidak langsung ciri kemuliaan yang sebenarnya. Jangan mulia hanya saat berada di atas Tabor, tetapi saat di Golgota,
berubah menjadi hina. Berjiwa dan berhati mulialah, baik saat mengalami pengalaman Tabor maupun saat mengalami pengalaman Golgota. Beriman itu seharusnya demikian. Iman harus membuat kita tetap berjiwa dan tetap berhati mulia, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Saudara-saudariku, itu sedikit yang saya ingin bagikan dalam renungan kali ini. Tetaplah menjadi kuat dalam iman, jangan kendor, jangan luntur, jangan negosiasi dengan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.